Selamat datang di acara yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan limpahan rahmat Allah. Saya kenapa belum ngomong apa-apa sudah nangis, bikin nangis. Saya tahu banyak orang berjuang di tempat ini. Ada dia yang rela menjual emas, ada yang rela menjual motor, bahkan menjual barang yang tidak terlalu mahal, yaitu sepatu, untuk bisa hadir di tempat ini. YIB
berjuang melewati batas, berjuang melawan logika untuk bertemu yang terkasih, yang tercinta, Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Selamat datang. Terima kasih. Bersihkan hati. Dan tadi ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada saya ketika saya pagi-pagi sedang menginstruksikan peserta. Mas Gilang, izin tanya, suami saya sudah meninggal, anak saya sudah meninggal. Bagaimana cara saya untuk berdoa di dalam acara ini? Saya bilang banyak tawasul, Bu, banyak tawasul. Atau nanti ketika Abu yang memberikan nasihat-nasihatnya, padang wajah beliau dan banyak berdoa sama Allah. Semoga dengan keberkahan guru kita, apapun yang telah hajat kita akan terkabul, dan kita tidak berhenti dari tempat ini kecuali Allah telah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin.
pesan-kesan yang pertama itu kita udah nggak lagi bertemu secara offline dengan teman-teman, terus kita itu bisa langsung bertemu dengan teman-teman kita di sini dari SS, SE, dan TE dan sebagainya. Terus kita juga bisa bertemu dengan sang murabi kita secara live gitu loh. Jadi keberkahannya insya Allah banyak yang didapatkan. Ini namanya. Bismillah, yang pasti senang banget karena bisa kumpul sama teman-teman yang dari mana-mana senusantara yang biasanya cuman ketemu lewat WA atau Zoom, ini bisa ketemu langsung. Ditambah juga ketemu sama guru mulia kita Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Bismillah, kesan dan pesannya sebenarnya nggak bisa diungkapkan ya. Acara ini tuh acara yang paling berkesan selama acara yang saya temui selama hidup itu sampai saat ini gitu, karena keberkahannya dan sangat senang itu ketemu teman-teman senusantara gitu kok, dan terharu banget bisa berada duduk bersama sama Abuya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pesannya untuk teman-teman yang nggak ikut Silatnas, mudah-mudahan di next Silatnas ini bisa ikut karena momen paling berkesan selama hidup sampai saat ini. Alhamdulillah, kesannya sangat mengesankan, semua berjalan dengan lancar dan acaranya spektakuler, bagus, bisa ketemu Abuya juga kan. Pesan kesannya amazing, Mbak. Berkah lahir batin. Nggak cuma saya, teman-teman juga ngerasain keajaiban itu di depan mata. Enggak sehari 2 hari, bahkan beberapa menit, itu pun juga keajaiban. Kesan dan pesannya, alhamdulillah senang. Selain kita bertemu dengan teman-teman YIB, kita bisa berjumpa dengan Abuya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, karena setelah sekian lama kita mengikuti ngaji beliau secara online, alhamdulillah hari ini kita bisa memandang wajah beliau secara langsung. Pesan dan kesan dari saya setelah ikut Silatnas, yang pertama itu bisa bertemu langsung dengan guru yang mulia Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, yang mana beliau udah saya impi-impikan dari dulu ingin bertemu sejak pertama mengenal beliau lewat perantara Yai Abdillah. Yang kedua, saya bisa bertemu saudara-saudari saya dari berbagai daerah di Nusantara. Yang ketiga, saya itu mendapat banyak-banyak ilmu dari guru, dari Yai Abdillah, dari teman-teman pusat, teman-teman sekamar, dan santri-santri yang lainnya. Terus gimana rasanya bisa bertemu Abuya secara langsung? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah yang biasanya kita ngaji secara offline dan benar-benar hari ini bisa bertemu Abuya secara langsung, alhamdulillah sekali. Wah, itu luar biasa banget, nggak bisa diprediksi pakai kata-kata. Tadi udah cuma berurai air mata aja sepanjang memandang Abuya dari pintu masuk sampai ke bangkunya Abuya gitu. Sebelumnya pun niat pengen kesini kayak ngerasa kalau misalnya dilihat di YouTube, soal lihat Abuya ngenasehatin, pengen banget rasanya dinasehatin secara langsung. Terus taunya bener-bener satu ruangan sama Abuya, bener-bener kayak ngerasa banget vibrasinya lebih daripada nonton di YouTube. Niat awalnya itu bener-bener kesampaian gitu, bukan cuma dapet dinasehatin secara langsung doang, tapi bener-bener ketemu sama teman-teman yang lain, dinasehatin yang lain gitu. Masya Allah, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Yang penting itu Masya Allah, luar biasa, Allah Akbar. Nggak ternilai. Bener-bener apa ya? Ya lihat Abuya tuh kayak bayangin aja kita lihat Baginda Rasulullah itu hadir di depan kita. Kita lihat Baginda Rasulullah aja, kita nggak mampu, belum mampu bisa untuk hadir ke Madinah. Tapi nyatanya Allah ngasih jalan yang lebih mudah dengan hadir ke sini. Ini seperti ibaratnya Masjid Nabawi, Masjid Nabawinya kita untuk Yayasan Indonesia Bersolawat. Rasanya bahagia banget, alhamdulillah. Setelah beberapa lama kita cuma bisa ikut
ngaji Abuya lewat online, lewat YouTube. Sekarang kita bisa menatap wajah Abuya secara langsung. Terlebih banyak banget perjuangan teman-teman yang dilakukan untuk sampai bisa ada di Depok untuk ketemu sama Abuya. Jadi Masya Allah banget, Alhamdulillah. Keajaiban apa yang terjadi ketika hendak hadir di Silatnas? Alhamdulillahnya kemarin itu waktu pertama mikir nggak ada biaya sebenarnya, tapi alhamdulillah tuh kayak bener-bener rezeki ada aja dari mana gitu, tiba-tiba ada yang transfer sekian juta buat biaya pesawat sama dan lain-lainnya pulang pergi. Alhamdulillah cukup banget Mbak, alhamdulillah. Qadarullah sih pas OTW pulang itu Pak, kehujanan ceritanya. Terus surat PCR itu ada di bagian tas luar. Udah pasrah aja kan kehujanan, ya udah sambil tawasulin Abuya itu sepanjang jalan. Alhamdulillah surat PCR-nya nggak luntur sama sekali, padahal tasnya ya basah gitu. Berkah banget insyaallah. Keajaibannya perjuangan saya bisa sampai saat ini tuh mengorbankan tabungan di mana tabungan itu tuh tabungan orang tua yang untuk membantu bayaran. Jadi ketika aku mengorbankan itu, aku yakin Allah pasti mengganti uang ini lebih dari apa yang aku keluarkan gitu. Aku yakin keberkahannya pun akan lebih dari ini, jauh lebih dari ini gitu. Setelah itu alhamdulillah banyak rezeki yang datang, tapi kadang tidak langsung sama saya, tapi langsung kepada orang tua gitu. Jadi orang tua yang dapat rezeki nggak terduga gitu. Kemudian rezeki keberkahannya juga sampai insya Allah. Oh iya, 3 hari sebelum saya berangkat, qadarullah saya sakit. Tapi saya berhusnuzon, mungkin Allah sedang membersihkan dosa saya sebelum bertemu dengan guru saya. Pertama, jujur saya ini pengangguran, belum dapat kerja. Awalnya bingung mau ikut seperti apa. Akhirnya buka celengan, itu celengan buat nikah, udah ngumpulin 2 tahun. Kebuka dapat sekitar 700-800 ribu. Itu hanya cukup untuk tiket PP sama sangu. Masih untuk hotel pun juga belum mampu. Tiba-tiba beberapa hari setelah ditutup kloter pertama pendaftaran, ada seorang koordinator mendaftarkan saya. Saya tinggal ngisi kuesioner. Setelah lebaran, yang awalnya kita pikir nggak dapat rezeki atau THR pun lebih-lebih buat sangu, bahkan bisa buat kasih bingkisan untuk Abuya juga. Keajaiban yang saya alami sebelum berangkat ke sini, sebelumnya banyak drama yang tadinya harus berangkat bertiga, kemudian satunya nggak jadi, berangkat berdua. Lalu tiba-tiba hari H berangkat dikabarin kalau harus berangkat sendiri karena teman saya itu ibunya sakit. Nah tapi alhamdulillah di perjalanan walaupun sendiri kayak lebih terjaga, terlindungi, nggak ada yang kayak rasa takut atau gimana untuk melangkah menuju ke Depok sini menghadiri Kopdar Akbar Silatnas 2021. Keajaiban yang terjadi pada diri saya sendiri pada saat sebelum malam puncak esok harinya, yaitu saya dapat kesempatan bertemu dengan Abuya secara langsung di kamar hotel beliau, dan beliau memberikan saya beberapa nasihat dan harapan agar tidak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan baik. Abuya juga menunjukkan ketawaduan beliau, kesenangan beliau dalam berbagi dan lain-lainnya. Semoga kedepannya ada silaturahim lagi antar sesama santri dan pengurus semua di YIB supaya kita bisa lebih sering bertemu gitu, bisa sering bersilaturahmi. Semoga semakin berkah, semakin banyak santrinya, semakin banyak kebaikan yang diperoleh wasilah YIB ini.
harapan buat kedepannya semoga YIB bisa semakin lebih barokah lagi ke depannya, dapat cahaya dari Abuya. Semua usaha yang sampai segini pun udah luar biasa banget, udah barokah buat semuanya. Saya berharap YIB lebih konsisten lagi dalam menjalankan programnya, lebih istiqomah. Pokoknya lebih lah dari yang sekarang. Semakin solid, dan semoga dengan acara ini sebagai jalan kita untuk berjuang mewujudkan pondok pesantren impian kita. Harapannya semoga selanjutnya masih ada silaturahmi, kegiatan-kegiatan yang bisa menyambung silaturahmi lagi sama anak-anak YIB. Harapan untuk santri-santri Yayasan Indonesia Bersalawat ke depannya, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Abuya untuk menjadi murid beliau di dunia dan di akhirat. Jadikanlah santri-santri YIB ini santri yang beruntung di dunia dan akhirat. Satu kalimat untuk Selatnas YIB 2021. Berkah dunia akhirat. Ajib. Jaga hati jangan di sini aja, di rumah juga jangan lupa jaga hati dan bantu orang lain. Berkah dunia akhirat. Masya Allah. Terbaik. Subhanallah. Semoga ini bukan Silatnas yang terakhir, tapi yang awal dan seterusnya tiap tahunnya selalu ada.